salah satu tanaman-tanaman yang terlupakan, yang selama ini dianggap pengganggu, ditebang di mana-mana, dibuang di mana-mana, jadi sampah gitu. Tapi ternyata ginjal prostat dan pokoknya sistem sekresi itu formulasi dasarnya dari 2 jenis daun ini. Itu tidak terpikir oleh banyak orang karena kalau ini saja digunakan dosis tinggi berbahaya. Dia punya sifat panas. Harus hilangkan, dinginkan dengan ini. Dunia medis, dunia pengobatan, dunia farmasi, dunia ini berkembang pesat juga dari kekayaan hasanah alam kita sendiri gitu ya. Halo sahabat OMB, obrolan buat baru. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini OMB bersama Pratista Bhakti Energi akan membahas obat ya untuk herbal, terutama tanaman obat terutama. Dan kita bersama Mas Iwan Surya Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan membahas Putri Malu ya. Ini Putri Malu ini sangat familiar bagi sahabat-sahabat semua. Ini apa nih khasiat di belakang Putri Malu, Mas Iwan? Iya. Terima kasih Bang Meldi. Ini kan ya kami kan berhimpun di Pratista Bhakti Negeri itu udah lama meriset tanaman-tanaman tradisional yang punya pembendaraan kearifan lokalnya di banyak daerah, bukan 1-2 daerah. Dan mereka itu biasanya menggunakannya di berbagai jamuan dari zaman kuno, tapi sebenarnya kita selama ini jadi kehilangan jejak ya terhadap kecanggihan peradaban masa lalu gitu ya. Kita selalu memandang masa lalu itu kita tertinggal, kita masih prasejarah, semuanya pokoknya yang dari masa lalu kita anggap tertinggal dibanding sekarang. Tapi kalau kita ingat banyak catatan Majapahit dulu katanya mendunia gitu ya. Sriwijaya seperti itu juga. Jadi pasti ada sesuatu dari masa-masa itu yang mendapat pengakuan di seluruh dunia, Bang Meldi. Dan pengakuannya itu tentu saja membuktikan bahwa ketangguhan manusia di zaman itu yang terbaik dibanding orang-orang lain, masyarakat lain pada zamannya. Kan kita sendiri kan masih Homo sapien ya, Bang Meldi. Maksudnya tidak banyak perubahan sebenarnya secara genetik, secara karakteristik kehidupan biologis kita nih ya dari zaman itu. Jadi harusnya ya ada yang bisa kita wariskan gitu ya, yang bisa kita warisi dan kita bisa menggunakannya lebih baik lagi di zaman sekarang. Jadi maksudnya kita memang sekarang udah banyak teknologi industri yang maju-maju, tapi apa pijakannya? Pijakannya itu kita cari dari masa lalu supaya nanti masa depan lebih baik lagi, lebih cemerlang gitu. Nah, jadi ini saya akan mengangkat satu contoh. Putri Malu ini salah satu spesiesnya seperti ini, tapi ada spesies Putri Malu tuh yang merah itu adanya ya? Yang ini durinya kayak tanduk-tanduk panjang gitu. Ada yang gitu ya? Ada yang durinya sampai segini, Bang Meldi, ada. Nah, semakin panjang durinya dia semakin berkhasiat. Jadi semakin semakin berkhasiat, tapi biasanya kalau ada ketemu tukang sampah, tukang kebun, tukang-tukang yang suka menata itu, mereka paling benci lihat tanaman-tanaman seperti ini kayaknya merusak pemandangan. Jadi cepat-cepat ditebang, cepat-cepat hilang. Jadi saya juga bingung. Gulma ya. Nah, sementara saya suka mencari itu di ladang-ladang ini ya. Jadi karena terutama yang durinya duri tanduk. Ya mau nggak mau kita memang harus membudidayakan dan menjadikan ini sebagai plasma tanaman obat. Dan kalau kita dari sejak awal tahu konsepnya, pasti membudidayakan ini sangat berguna. Jadi ceritanya begini,
Dulu ada sahabat saya itu sudah divonis gagal ginjal. Ya. Dan dia itu kemampuan ginjal kiri dan ginjal kanan itu berbeda fungsinya, Bang Meldi. Yang ginjal kiri itu sebenarnya yang kita gunakan sehari-hari. Ginjal kanan itu hanya ban serep saja. Oh ya. Jadi hampir nggak digunakan. Makanya kan kenapa marak praktek ilegal ya donor ginjal itu, terutama di negara miskin itu, karena diketahui memang ginjal kanan tidak apa kok diambil. Tapi sebenarnya ada fungsi yang dia sebagai ban serep tadi tetap berfungsi. Nah, kalau orang dinyatakan gagal ginjal biasanya rusak dulu ginjal kiri dan ya kemudian cuci darah seumur hidup. Nah, biasanya kalau sudah cuci darah kita tahu ya harapan hidupnya jauh memendek. Nah, tanaman ini bisa awalnya saya menduga pencegahan, tapi kemudian saya melihat bahwa pada kondisi teman saya itu sudah ginjalnya sekitar 15% itu tuh bisa dicegah penurunannya lebih jauh gitu. Jadi bisa bertahan lama dengan mengkonsumsi ini. Ini dikenal di riset-riset di luar negeri sebagai nephroprotector. Jadi pelindung ginjal. Kenapa kok dia melindungi? Karena dia itu menggiatkan kerja ginjal. Jadi kerja penyaringan yang terlalu berat, kalau misalnya darah kita mengental, darah kita aliran putaran sirkulasi darahnya melambat. Nah, itu biasanya memperberat kerja ginjal. Nah, itu bahaya, sehingga kemudian kerusakan ginjal terjadi dengan cepat ya. Kalau misalnya kita tahu semua yang kerja penyaringan, kalau yang disaringnya makin kasar ya makin berat, makin merusak komponen ginjal. Nah, ini menggiatkan kerja itu, memperlancar aliran darahnya, dan jadi dia disebut nephroprotector. Bentuknya khas ya, disentuh dia langsung nutup. Ini berarti dia punya kekuatan gerak, Bang Meldi. Jadi dia punya daya kinetik. Disimpan di daun. Berarti kan ada energi menutup kan dia tuh. Nanti kalau kita biarkan berapa lama dia membuka lagi kan? Membuka lagi, nanti kesentuh nutup lagi. Jadi dia menyimpan kekuatan gerak di sini. Nah, kekuatan gerak inilah yang mau diserap untuk ginjal kita itu ya dalam kemampuan. Jadi kekuatan geraknya dari Putri Malu. Nah, sayangnya kekuatan geraknya Putri Malu ini panas. Tadi saya bilang kalau ada sifat panas digunakan intensif. Wah, ini udah ginjalnya udah sekian belas persen. Wah, ini kan berarti nggak sedikit yang harus digunakan kan. Dosisnya tinggi. Nah, dosis tinggi tentu saja ada efek samping karena dia panas. Panas. Apa yang bisa mengimbangi kerja panas? Bisa bekerja di organ sekresi, tapi dia sifatnya mendinginkan. Nah, saya ingin memperkenalkan ini namanya daun babadotan. Nah, daun babadotan ada yang bunganya putih, ada yang bunganya ungu. Ini yang bunganya ungu. Baunya kita tahu, baunya kayak apa ya? Kentut. Tuh. Baunya kan nggak enak ya. Bau kambing ya? Nah, bau kambing, bau kentut, bau nggak enak lah. Bau badot gitu ya, kambing badot gitu ya. Makanya babadotan dipanggilnya gitu. Jadi ini kambing badot. Nah, ini tuh sifatnya dingin, mendinginkan, Bang Medi. Jadi kalau bengkak, kalau ada kembung, kalau ada apa itu didinginkan, nanti alirannya jadi lancar. Jadi yin, sifat yin dan sifat yang di daerah yang sama bekerjanya di sekitar organ yang sama, maka dia mengkomplementer, saling mengunci, saling menutupi kelemahan. Gitu. Nah, saya mengawinkan ini di salah satu produk saya, herbal ginjal, ginjal prostat dan pokoknya sistem sekresi itu formulasi dasarnya dari 2 jenis daun ini. Itu tidak terpikir oleh banyak orang karena kalau ini saja digunakan dosis tinggi berbahaya. Dia punya sifat panas. Terus hilangkan, dinginkan dengan ini. Ketika ini digabung dengan komposisi tertentu, maka dia bisa diperkaya dengan bahan-bahan herbal lainnya sehingga dia menjadi sangat lengkap gitu formulasinya untuk memperbaiki fungsi ginjal. Nah, ini gimana ngolahnya Mas Iwan?
Ya seperti tadi sama ya. Prinsip dasarnya ada kesamaan, cuman memang nanti ketika pengolahan di batang, di akar itu ada proses penumbukan dulu gitu, ditumbuk sampai dia mulai keluar minyak-minyaknya gitu, terus nanti hanya dengan diaduk sebentar dia bisa diekstrak dengan cepat. Jadi ada yang ditumbuk dulu baru diaduk di api kecil, ada yang ini bunga-bunganya masuk nih. Masuk semua. Masuk semua. Yang bunga ini nih. Iya, masukin semua. Masuk. Dan lebih bagus lagi kalau nanti dengan akarnya juga. Saya ambil. Dicabut pakai akarnya ya? Dengan akarnya. Oke. Ya. Jadi ya ini sebuah introduksi ya. Saya tadi saya kemarin mulai ini dari perkenalan tentang kami bergerak dalam riset itu ya, supaya dunia medis, dunia pengobatan, dunia farmasi, dunia ini berkembang pesat juga dari kekayaan hasanah alam kita sendiri gitu ya. Kita ini kan lagi berjuang jadi negara mandiri yang bisa bangkit dengan kekayaan hasanah alam kita itu ya. Jadi kenapa tidak mulai dari apa-apa yang benar-benar tumbuhnya itu diberikan Allah Ta'ala dari tanah kita, dari hutan kita, dari ladang-ladang kita. Nah, ini salah satu tanaman-tanaman yang terlupakan, yang selama ini dianggap pengganggu, ditebang di mana-mana, dibuang di mana-mana, jadi sampah gitu. Tapi ternyata justru saya mengandalkan sekali dua tanaman ini untuk kasus-kasus. Ada obat untuk batu kaca beling ya. Ini beda. Keji beling, sorry. Ini beda. Iya, nanti dia ada fungsi-fungsi khusus. Nah, keji beling, ada tempuyung, ada macam-macam itu. Itu nanti saya integrasikan. Tapi ada untuk mecah batu ginjal, ada untuk gagal ginjal, untuk gangguan prostata. Ya. Nanti dia lebih spesifik. Tapi ada formula dasar. Formula dasarnya kan yang sifatnya paling general dan paling kuat di situ. Jadi di overall di sistem sekresi itu apa nih yang paling kuat dan masuk ke semua organ sekresi. Nah, dua ini dia bisa masuk ke semua. Jadi ketika dia ada dulu, nah nanti penajamannya untuk apa? Batu ginjal ditambahin apa? Gitu. Iya. Mas Iwan, terima kasih membahas tentang Putri Malu dan babadotan. Ya, ini 2 daun untuk ginjal dan agar dia bisa ngeblok, nggak gagal ginjal, kita udah kena ginjal dan ngeblok, nggak turun-turun lagi ginjalnya Mas Iwan ya. Iya. Sahabat DB Sabar Obrolan Meja Bundar, Iwan Surya Laksono telah membahas tentang Putri Malu dan babadotan. Nah, ini tanaman yang baik untuk kesehatan kita. Sahabat DB, inilah Iwan Suryo Laksono. Terima kasih.